Setiap kita melakukan ini, Allah melimpahkan rahmat, hidayah, serta petunjuk melalui wasilah kalangan kita hari berutak hari dan semoga apa yang kita baca pada malam hari ini itu menjadi amal yang tidak terputus kepada hidup kita berutak hari Allah dan kepada hidup kita. Amin. Ya Allah adalah sekalian. Jadi dalam kitabnya itu kita maka itu kita kita maka itu bisa sebelum Ustaz Bantu Ustaz Bantu apa artinya maka itu karena kelas 3 di sini kelas 2 kelas 3 cuma kata ada kelas 3 kelas 3 saya 1, 2, 3 apa artinya maka itu maka itu apa artinya cara menjadi sisi cara kayak sebenarnya apa untuk kita boleh di atas ya ini di atas coba geser ini geser ya oke itu apa ini itu oh
Kita menggunakan apa jadi kita? Eh, kunci, kunci. Menggunakan dari kata dasar zakat, yaitu apa yang zakat? Mengingat kita menggunakan jadi kunci atau pembuka dan zakat itu bisa diartikan berpikir. Karena kalau orang berpikir pasti mengingat. Kalau mengingat berarti pakai akal pikir, ya. Jadi kita ini judulnya adalah kunci, bisa diartikan sebagai kunci atau pembuka dalam berpikir. Nah, kitab ini membahas tentang masalah kerangka berpikir, bagaimana seharusnya orang itu berpikir dengan logis, dengan logika yang benar. Karena banyak di zaman sekarang tidak mempergunakan akalnya sebagaimana mestinya. Bahkan dalam menentukan keimanan atau memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu butuh akal sehat. Harus ada akal sehat. Kalau tidak ada akal sehat, tidak percaya atau tidak beriman, tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu. Ada orang beriman tidak pernah. Nah, Ustaz tanya doa, beriman tidak mempunyai. Siapa yang pernah dengan ceritanya nenek kita, nenek moyang kita Sayyidina Ibrahim alaihissalam, tentang kisahnya yang mempertanyakan siapa Tuhannya. Siapa karena itu? Atau karena dengan cerita ada. Bagaimana ketika Sayyidina Ibrahim bilang, oh Allah itu Tuhan, apakah tiba-tiba langsung Nabi Ibrahim bilang Allah Tuhan kita? Tidak, ada ketika. Kenapa ada tanda? Karena ada proses berpikir, ada proses berpikir melibatkan pikiran dan hati sehingga bisa menemukan sebuah tingkat kebenaran, yaitu keberadaan satu. Yang mana seperti itu adalah yang tidak sebab satu-satu yang tiada lain yaitu Allah Subhanahu. Jadi tidak langsung itu Nabi Ibrahim sudah Tuhan itu adalah Allah. Apa pertama Nabi Ibrahim? Apa namanya Nabi Ibrahim ketika dia pulang? Oh ini itu Tuhan. Pada saat kalah ini Tuhan dia lebih besar daripada Tuhan. Tidak lama kemudian dia perhatikan habis malam hilang bulan. Langsung berpikir kembali, masa Tuhan kok hilang? Tuhan kok hilang? Ya, berarti tidak lama kemudian muncul ini Tuhanku itu. Dia lebih besar, lebih terang. Dia lebih besar, lebih terang. Tidak lama kemudian terbenam matahari. Masa hilang lagi Tuhan? Tuhan kok hilang-hilang? Santri kita yang sudah hilang-hilang. Ada santri yang sudah hilang-hilang di sini. Hah? Supaya mereka bertanya ini. Ada. Jadi dari sini Pak, dari orang Sayyidina Ibrahim alaihissalam berpikir tidak mungkin pasti ada yang menciptakan yang hilang itu. Lalu Allah bukakan hatinya dari keyakinan bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu.
Ya, tercipta dan beserta segala. Berarti yang bilang-bilang ini harus diciptakan karena ada yang mengatur. Nanti muncul tiba-tiba hilang. Nanti muncul lagi tiba-tiba hilang. Jadi itu ya. Jadi kajian kita hari ini adalah mengkaji kita urutan kajian Imam Talib, yaitu kita tentang menjawab. Berarti kita berpikir sehat, berpikir sehat. Nah sekarang sebelum kita masuk kitab ini, Ustaz kalau bertanya, siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, siapa di sini berani mengatakan santrinya? Saya Ustaz beriman betul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya bahwa Allah itu satu-satunya yang tidak sembah, satu-satunya tidak minta pertolongan. Nah, coba. Ada yang berani? Kalau tidak berani, berarti beriman. Ada tidak yang berani mengatakan saya betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, coba katakan. Tidak ada. Berarti tidak beriman. Kau bilang. Nah, di atas lima kali di bawah tidak beriman. Tapi beriman. Kita beriman. Nah, coba. Eh, beriman sama Allah. Beriman dengan kebenaran Allah. Bagaimana caranya kita buktikan bahwa itu tanpa Allah? Nah, kita beriman. Karena kita itu sama. Kenapa kalian percaya? Jangan sampai gara-gara memaksa dia beriman masuk Islam. Ada yang kayak bilang, apa yang mengatakan bahwa kamu yakin bahwa ada Allah? Apa itu? Akan terjadi. Coba kita buktikan. Sederhana. Iya, benar. Kunci. Kunci apa ya? Ada tidak yang gini-gini? Kenapa sih saya yakin? Saya tidak pernah ketemu sama penguatnya. Karena ada kunci. Kunci ya. Itu namanya cara berpikir. Kenapa kita yakin? Karena tidak mungkin dia ada dengan sendirinya. Ditanya lagi. Apa tidak pakai? Apa tidak pakai di kepala? So, percaya dibilangnya bikin sempurna. Betul yakin 100%. Yakin. Kenapa bisa? Dan tidak pernah ketemu dengan perempuan sempurna. Karena ada sempurna. Ya berarti logikanya tidak semua yang tidak kita lihat kita. Tetapi bisa kita pastikan ya ada ketika ada yang dibuat atau dicipta. Pertanyaannya ada tidak dari zaman Nabi Adam sampai sekarang yang mengaku bisa menciptakan langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak manusia yang mengaku dirinya saya ini adalah pencipta langit dan bumi. Bahkan satu-satunya orang yang mengaku dirinya Tuhan. Siapa? Fir'aun itu tidak mengakui dirinya bahwa dia bisa menciptakan langit dan bumi. Dia hanya mengakui dirinya. Saya bisa menghidupkan seseorang, saya bisa mematikan seseorang. Apalagi dua orang, ini dua orang rakyat. Kemudian saya mematikan wahai Musa. Saya mau menghidupkan. Saya bunuh satu, saya kasih hidup satu. Ternyata pada saat dia ditenggelamkan ke dalam apa? Sungai, apa laut, laut merah, itu antara perbatasan Saudi Arabia dengan Mesir. Di situ ada laut merah. Fir'aun sendiri pas mau ditenggelamkan apa bilang saya beriman kepada Tuhan yang Esa, pencipta alam semesta. Berarti dari dulu sampai sekarang tidak ada yang mengakui dirinya bahwa dia bisa menciptakan langit dan bumi.
kecuali zat yang mengaku yaitu Allah SWT. Dengan adanya ciptaan gunung, gunung apa yang namanya mencolok itu sampai kalau disambung dengan gunung yang biasa namanya ada bawah karang, ya, kenal gunung bawah karang? Pernah ketemu dengan bawah karang? Oh, tahu gunung bawah karang itu tahu, tahu. Pernah dengar? Itu benar kira-kira dia bisa sendirinya kalau tidak bisa pasti ada penciptanya, ada kekuatan yang sangat besar yang bisa menciptakan mengatur di sini letakkan gunung Bawakaraeng, di sini Latimojong, di sini gunungnya Montroloy, di sini apa hamparan laut dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kerangka kita dalam berpikir mengantarkan bahwasanya ada kekuatan besar yang menciptakan alam semesta. Tidak mungkin dia ada dengan sendiri. Ya, kalau ini buku saja. Kalau buku kita bisa pastikan apa yang kuat, ya, yang sesimpel ini buku tidak percaya kalau dia tersusun dengan sendirinya. Ini sampai dia tersusun diklip dan ditulis segala macam, pasti ada yang buat, ada yang tulis. Kalau yang baru sesimpel ini kita yakini bahwa ada yang menyusun, apakah lagi dari mana dengan ini dan semesta yang luar biasa. Pasti ada kekuatan yang besar yang mengatur segala apa yang ada dalam semesta. Yakin mungkin bahwa ada pencipta, ada Tuhan. Siapa Tuhan? Maka Allah memperkenalkan dirinya melalui diri. Saya adalah Tuhan pencipta alam semesta. Maka kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan. Dia yang menciptakan bumi dan langit beserta segala. Begitu juga tentang pergantian tadi baru nanti buka puasa. Sebelum buka puasa apa namanya? Waktu apa? Sore. Sekarang masuk apa? Besoknya lagi masuk subuh. Berganti antara malam dengan subuh. Kira-kira selesai. Ini kita anggap subuh mau datang dengan sendirinya. Nah, bilang subuh, saya mau subuh di abrak sekali. Tapi Nabi bilang nih malam tidak, ini Nabi bilang di subuh tidak, saya belum. Saya mulai ini subuh di bawah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba subuh, tiba-tiba malam. Mau ganti dengan cepat. Subuh malam, subuh malam, subuh malam. Nah, hancur begini. Atau Nabi bilang hujan. Saya mau turun hujan sekarang di atas. Nabi bilang pakai cuaca apa lagi namanya ini? Tidak hujan, tidak boleh hujan. Mau ya, mau ya semua. Apa yang terjadi? Kadang hujan, kadang tiba-tiba jadi tiba-tiba hujan lagi. Apa yang terjadi? Dari situ karena tidak kacau dunia, malam berganti sesuai dengan jadwalnya, subuh juga berganti sesuai dengan jadwalnya. Berarti ada yang naik. Siapa yang mengatur itu? Dari mana dia bisa berpikir seperti itu? Dari apa? Jadi kalau ada bertanya yang bilang dari mana sih? Coba buktikan kesalahan kamu. Tidak semua yang dilihat itu, ya tidak semua yang tidak kita lihat itu berarti tidak ada. Tapi bisa kita buktikan dengan keberadaan cinta. Ya, ada sampai di sini kan? Ada bertanya sebelum kita masuk kita bertanya. Darat di atas aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa bisa bisa?
Alhamdulillah muwaffiq bis-shawab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uthi liyutimma makarim al-akhlaqi wal adab wa ala alihi wa sahbihi awlan albab wa sahbihi ulul albab. Bisa di catat di sini sini. Di sini dulu. وبعد فهذه الرسالة مختصرة تحتوي على نبذة يسيرة من مساعي علم المناظرة سمعتها لطلبة القسم العالي لتكون تكون وتتذكر في المباحث والمناظرة ويخلص من الوضوء في القطع عند المناظرة ويتبعون الصواب فيفوز بالأجر والثواب يوم البعث والمعاد. Turun dari ya seluruh oh sudah lagi turun turun masih lagi lagi ya ini semuanya besar. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala al-muwafiq yang senantiasa memberikan atau menyertai yang akan kita bisawab kebenaran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthi yang diutus yutimma menyempurnakan maqariban kemuliaan hak wal wa ala alihi dan semoga salawat serta salam juga tercurah dari kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasahbihi dan para sahabat setelahnya dari alia amin ya rabbal wabah. Selanjutnya fahadihi maka ini terus cepat fahadihi dia dulu tidak usah kita catat biasa itu tidak usah kita catat fahadihi risalah mukhtasarah. Ini kita adalah sebuah risalah atau catatan mukhtasarah yang ringkas ya. Tahtawi yang mengandung ada nafzat yang yasir beberapa poin penting min masalah menanggapi dari persoalan ilmu munazarah. Apa tadi ilmu munazarah? Ilmu berpikir. Jadi kita mau diajar untuk berpikir sehat. Ya, karena anak mengaku dirinya berpikir, tapi pikirannya tidak sehat. Salah dalam berpikir. Saya cuma kata Ustaz, saya mendengarnya ditolak dari hadis bila hari karena ditutup
itu dan poin-poinnya untuk mengarah kebaikan sehingga mencoba kita itu sehingga kita ini kita kurang dan tetap menjadi pegangan bagi mereka ilmala insati dalam persoalan mabahis wal munazarah dan munazarah itu penting. Wayang usul supaya mereka juga itu terhindar minal wuku'i dari sebuah fil wada'i kesalahan al munazarah dalam berdi. Jadi kita ini diminta untuk mengambil kitab di mana kami begitu membahas tentang berpikir supaya posisinya tidak salah dalam berpikir yang selalu menunjukkan gara-gara salah dalam berpikir. Awalnya berpikir kan ketika tidak sehat berpikirnya maka dia semoga kita senantiasa merupakan pikiran yang sehat, hati yang jernih, hati yang bersih, sehingga iman tetap melekat dalam diri kita sampai kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jawaban. Jadi itu tadi tujuannya ada di kitab ini supaya murid-murid yang meminta itu bisa apa namanya tidak tersesat dalam berpikir, bisa berpikir sehat dengan akal yang sehat sehingga ada namanya kita tahu enggak ternyata ini waya tadi disawali dan supaya mereka senantiasa berada dalam kebenaran supaya wuzu bil ajri wal thawab sehingga mereka murid-murid yang bertakwa maksud ya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai yaumul ba'ts wal ba'ats sampai hari kiamat. Wasammaituha kata Turka dan saya menamakan kitab ini Miftahul Islam sebagai kitab Miftahul. Jadi namanya kitab ini adalah Miftahul fi ilmil munazarah dalam ilmu munazarah ilmu berdi. Wallahu as'alu biha dan kepada Allah saya meminta an-naf'a kemanfaatan atau manfaat al-azim an-naf' al-azim. Semoga dengan adanya kitab ini memberikan manfaat yang besar. Fa'innahu sami'un 'alim karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, Maha mengetahui. Mangkoso ya, bisa belajar. Di sini begini. Di sini begini. Bisa itu ya. Ya tadi dulu Mangkoso tanggal 11 sampai 13 tahun 1267 berarti 1267. Sekarang tahun berapa? 2020. Hampir satu abad sudah ya. Jadi dua ratus kan? Jadi satu abad berapa tahun? Hah? Lebih berat sekarang.
Ini kayaknya tahun sendiri ya, bukan tahun Masehi, bukan 1267 Hijriah, bukan tahun Masehi. Sekarang tahun Hijriah berapa? 1000 berapa? 47. Nah, berapa tahun dong? Tapi lama itu hampir 100 tahun yang tidak sampai ya. Tapi umur sekarang sedang usut ini baru pertama kali bahas ini kita. Baru pertama ya. Oke, jadi itu tadi mukadimahnya. Kita masuk dalam eh, pendahuluan kita pilih. Biasanya di situ begitu, di situ begitu. Itu kita ya dulu di situ. Sebentar bisa kita mengalami di resikonya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu بعلم الآداب بحث وموضوعه وثمرته. Di kita masuk dalam pembahasan apa itu yang kita pelajari dan apa bentuknya, apa materinya, apa isinya, dan apa tujuan. Saya sedikit sedikit. Jadi pertama, marifat nomor satu itu kita mau tahu apa ini maknanya atau definisinya dari kitab yang kita bahas. Huwa ialah ilmu yang yu'rafu bihi kaifiyatul munazarati, adalah ilmu, jadi kitab Miftahul Muzakarah adalah ilmu yu'rafu bihi, dengan ilmu itu kita bisa mengetahui kaifiyatul munazarati, bagaimana cara berpikir. Wa kenapa? Kalau cepat, Ustaz bilang jangan kencang, dengan sendiri. Minggu depan mau aja, ya. Pembahasan hadis mata dan pembahasan hadis mata, dan kitab ini menjelaskan dari sesuatu yang salah, menjelaskan sesuatu yang salah, wa ilzamu wa ilzamu apa itu? Tidak sampai. Zaman saya tidak tahu, tidak bisa baca itu. Jadi ilmu kita udara dan ilmu yang, dengan ilmu ini kita bisa mengetahui cara berpikir
dan menjelaskan yang mana yang salah wa ilzaman dan mengantarkan kita kepada ilmu. Tidak tahu ya saja. Kamu bisa mengantarkan kita, intinya mengantarkan kita kepada sebuah kebenaran. Jadi tujuan dari kitab ini salah satunya adalah bagaimana caranya kita tidak salah dalam berpikir, ya, tidak salah dalam berpikir. Nah, itu saja untuk malam ini. Insya Allah minggu depan pesan yang lebih awal lagi datang supaya bisa banyak waktunya kita mengkaji kitabnya Burutan Haji Abdul Rahman Abu Talib. Amin. Minggu depan kalau kita jadi berencana. Dan kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.